Kita memasuki minggu terakhir dari seri khotbah musim kehidupan. Tadi saya mau bilang thank you dulu buat tim worship. Mereka kemarin tuh sempat keberatan dengan harus pakai masker lagi gitu ya hari ini gitu ya. Mereka melayani Tuhan tapi luar biasa sekali. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati oleh pujian hari ini. Amin. Amin. Jadi masker nggak membatasi pujian kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Iya. Ada banyak kesaksian yang saya dengar gitu ya sepanjang seri khotbah ini gitu. Kita seri khotbah yang cukup panjang yang kita lewati. Ada sekitar 9 sesi ditambah dengan sesi-sesi dari pembicara luar gitu yang berbicara juga mengenai musim kehidupan. Ada banyak kesaksian yang saya dengar gitu mengenai seri khotbah ini bahwa ini begitu relevan sekali dengan kehidupan kita. Dengan kehidupan mereka. Entah mereka sedang mengalaminya atau entah mereka sedang mempersiapkan gitu untuk memasuki musim-musim kehidupan yang seperti kita pelajari sama-sama gitu ya. Dan yang kita pelajari selama beberapa minggu ini belakangan ini semua musim-musim kehidupan yang rasanya nggak enak gitu, betul ya. Pastor Nando pun kemarin mention itu, ini musim kehidupannya kenapa yang nggak enak-enak gitu, yang nggak enak semua yang kita pelajari. Padahal ada musim-musim kehidupan yang enak. Ada sukacita juga sebenarnya, ada kegembiraan juga sebenarnya dalam kehidupan kita. Tapi beberapa minggu ini kita belajar sama-sama mengenai musim kehidupan yang kelihatannya, kedengarannya gak enak. Kenapa? Kita bicara mengenai hal-hal yang benar-benar mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau mempersiapkan diri kita ketika menghadapi hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita, ketika menghadapi musim kehidupan yang gak enak, kita semua sudah ready. Kalau happy, gampang lewatinnya, betul? Tuh ya, kadang kalau misalnya kita pergi ke satu tempat yang menyenangkan, misalnya amusement park gitu ya, kita ke Dufan gitu misalnya. Seharian di sana itu rasanya cepet banget gitu ya. Kita retret kemarin 3 hari 2 malam tuh cepet banget lewatnya. Karena fun. Tapi bicara mengenai musim kehidupan yang tidak enak, gitu ya, rasanya lama banget. Malam-malam overthinking. Sampai pagi itu rasanya udah kayak setahun gitu ya. Kok ini belum pagi-pagi ya, masih overthinking terus gitu ya, masih mikirin terus dengan masalahnya gitu ya. Kita harus melewati musim kehidupan yang seperti itu. Kita akan melewati musim kehidupan yang seperti itu. Nah, kita belajar kemarin mengenai menghadapi kesendirian. Saya mau flashback, saya mau review kembali. Kemudian kita belajar juga ketika ada keraguan diri, ketika harus kehilangan, ketika menjadi orang tua terasa sulit. Amin. Ada yang berani menjawab amin? Ketika tertekan dengan masalah finansial. Kemudian ketika pencobaan datang silih berganti, ketika mengalami kegagalan, dan hari ini kita akan belajar ketika menunggu terasa lama. Ini semua musim-musim kehidupan yang kelihatannya nggak enak. Saya mau Anda yang terlewatkan atau yang mungkin lupa bisa review kembali khotbah-khotbah kita yang begitu powerful, relevan sekali dengan kehidupan kita. Berapa hari yang lalu, tepatnya seminggu yang lalu, saya sempat mau beli sesuatu barang yang saya suka, yaitu satu gear untuk stabilizer atau gimbal. Biasa tuh zaman sekarang kan semua apa-apa divideokan gitu ya. Nah, gimbal ini adalah stabilizer yang kita kalau take video tuh jadi lebih gampang, lebih smooth. Saya coba cari-cari produknya, brand apa yang bagus, merek apa yang bagus, dan ketemu satu merek yang cukup bagus, cukup terkenal, harganya juga cukup oke. Bukan buat saya oke-nya gitu ya. Cukup oke lah harganya gitu ya. Saya lihat dari websitenya, kemudian saya cek harganya di website, saya cek harganya di toko online, kemudian saya sempat mengunjungi tokonya juga, gitu, toko fisiknya. Saya kunjungi, saya lihat barangnya, oh harganya sama gitu ya, masih harganya semua sama. Harga yang cukup oke gitu ya, cukup oke buat saya gitu. Pengen beli gitu ya, aduh bagus banget nih pengen beli gitu ya. Saya coba hitung-hitung keuangan gitu, oh bisa lah, bisa gitu. Tapi ada banyak pertimbangan yang terjadi dalam pikiran saya gitu. Jadi saya, aduh beli enggak. Akhirnya saya putuskan gitu ya karena hari itu setelah saya lihat di tokonya, saya tanya barangnya ada enggak, ada gitu. Oh saya pikir kalau
Kalau oke nih saya beli nih, atau besok lah gitu saya balik lagi gitu. Tapi akhirnya saya putusin, tunggu deh, pending dulu. Kayaknya setelah saya pikirkan, pertimbangkan dari harga, dari apapun itu semua, saya pikir, oh yaudah saya tunggu dulu deh gitu. Udah tuh, akhirnya saya nggak jadi beli gitu ya. Selang beberapa hari, hanya beberapa hari saja, kayaknya seminggu deh kalau nggak salah. Selang seminggu, saya lagi buka-buka toko online, tiba-tiba muncul iklannya, muncul barangnya gitu ya. Loh, kok harganya beda dari yang waktu pertama yang baru beberapa hari yang lalu saya lihat gitu. Udah saya klik, saya buka, dan ternyata itu dari toko official store-nya gitu. Dan loh, harganya udah terpangkas cukup jauh nih, gitu ya. Padahal cuma beda beberapa hari, gitu ya, cuma paling berapa 5 hari, 4 hari gitu. Harganya langsung terpangkas cukup jauh. Waktu saya ke toko toko fisiknya, saya tanya apakah yang seri terbarunya akan muncul atau enggak, belum ada kepastian. Tapi ternyata karena saya nunggu gitu, yang saya juga nggak tahu, harganya terpangkas. Ada satu hal yang saya pelajari dari hal tersebut yang buat saya tentu happy gitu ya, saya happy. Tapi ada satu hal yang saya pelajari adalah mengenai kesabaran. Oh ternyata kesabaran itu buahnya baik. Kesabaran itu buahnya baik. Menunggu itu kadang-kadang baik. Gitu. Dan ini yang kita akan pelajari hari ini, bahwa di masa-masa kita menunggu, ternyata ada hal-hal baik yang Tuhan mau kasih buat kita. Di masa-masa yang mungkin kita serasanya, kok saya nggak ada jawaban doa saya ya, kok Tuhan nggak jawab doa saya ya, kok pergumulan saya nggak dijawab sama Tuhan. Tapi ternyata di masa-masa menunggu tersebut, Tuhan mau ajarkan sesuatu dalam kehidupan kita. Ya, kita akan lihat sama-sama, ya. Ada 3 hal yang mau saya bahas, tapi sebelum itu, saya mau kasih satu story lagi gitu ya. Ketika saya mempersiapkan visa ke Korea pada waktu beberapa tahun yang lalu, itu masa-masa yang paling sulit buat saya. Itu masa-masa yang paling gak enak buat saya waktu itu, karena saya waktu itu harus bekerja. Setelah kuliah, sambil kuliah saya harus bekerja, kemudian saya harus mempersiapkan visa bolak-balik dari Tangerang, Jakarta dengan motor, dan itu menguras energi saya sama sekali. Benar-benar habis-habisan energi saya dikuras. Tapi ada satu momen di mana saya akhirnya, gini ceritanya, ketika saya harusnya sudah berangkat hari itu, tetapi visa saya belum keluar. Dari hari sebelumnya saya sudah kontak ke kedutaan besar dan belum ada kepastian keluar atau enggak. Karena hari itu, hari berikutnya saya harus berangkat ke Korea di sore hari, pagi harinya saya pergi ke kedutaan besar. Ini entah ini bisa dibilang iman, entah ini bisa dibilang nekat atau apapun itu, saya pergi ke kedutaan besar, dari pagi saya tunggu di sana. Beberapa jam saya tunggu. Memang puji Tuhan akhirnya keluar gitu visanya. Gitu. Tapi saya mau cerita tentang masa-masa di mana saya menunggu pada waktu itu. Dari pagi itu saya ingat sekitar jam 7-an, saya berangkat ke daerah Gatot Subroto, kemudian tunggu di sana sampai jam 12-an lewat itu saya baru keluar visanya. Jadi masa-masa menunggu itu kayak cuma beberapa jam, tapi Tuhan banyak banget kasih sesuatu buat saya. Tuhan kasih banyak banget sesuatu insight dalam pikiran saya. Yang saya pikir kayaknya ini harusnya orang cemas gitu, orang khawatir, takut, udah gak bisa mikir apa-apa. Tapi Tuhan banyak sekali bicara dengan saya di masa-masa tersebut. Itu buat saya yang sampai sekarang saya masih ingat, wah gila pekerjaan Tuhan ini luar biasa sekali ya. Saya bisa dikasih gambaran sama Tuhan apa yang harus kamu kerjakan selama di Korea, apa yang harus kamu lakukan di Korea, pelayanan seperti apa yang kamu akan terlibat di sana. Dan pikiran-pikiran itu yang akhirnya membuat saya lega. Emosi saya yang tadinya terkuras, tenaga saya yang tadinya terkuras, Tuhan kasih saya seperti waktu istirahat untuk menunggu. Tenang. Sampai akhirnya visa saya keluar. Saya pulang ke rumah, ambil koper, langsung berangkat ke bandara. Jadi itu momen yang paling mepet-mepet, tapi Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa. Dan
Ketika berada di ruang tunggu di kedutaan besar itu seperti saya gambarkan seperti ruang tunggunya Tuhan. Gitu, di mana Tuhan bicara sama saya, di mana Tuhan bicara banyak hal sama saya. Itu ruang tunggunya Tuhan. Dan saya mau ajar setiap kita gitu ya, hari ini kita mau belajar sama-sama bahwa di masa-masa menunggunya kita, gitu ya, pada saat doa kita mungkin gak dijawab, pada saat mungkin kesulitan ada dalam kehidupan kita, di saat kita gak dengar suara Tuhan sepertinya, itu kita sedang berada di ruang tunggunya Tuhan. Katakan amin. Kita berada di ruang tunggunya Tuhan. Dan ada 3 hal yang mau saya sampaikan, apa yang membuat Tuhan mau kita berada di ruang tunggunya. Yang pertama, di ruang tunggunya Tuhan memperbaharui kekuatan kita. Tuhan memperbaharui kekuatan kita. Mari kita lihat firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31 katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nabi Yesaya mengajarkan bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan, dikatakan apa? Mendapat kekuatan yang baru. Apa maksudnya kekuatan yang baru? Tadi yang saya ceritakan. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi musim kehidupan yang gak enak, itu menguras energi kita. Betul gak? Rasanya fisiknya mungkin masih fine. Oh, tapi mentalinya udah gak tahu seperti apa. Drop, capek, emosional kita terganggu. Dan ternyata ketika kita menunggu, ketika kita berada di ruang tunggunya Tuhan, di situ Tuhan sedang mengisi kembali, sedang recharge kembali energi kita. Energi kita di recharge. Semangat kita dikembalikan. Dia katakan seperti ini ya, Nabi Yesaya katakan seperti ini. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Rasanya aneh sebenarnya kalau kita gambarkan dengan nalar kita, dengan pikiran kita. Gimana caranya orang bisa berlari terus tanpa menjadi lelah, tanpa menjadi lesu? Teman-teman yang suka lari pasti tahu. Ada masa-masanya 1 kilometer oke, 2 kilometer oke, 3 kilometer oke. Seterusnya itu udah ngos-ngosan pasti. Gitu. Tetapi kekuatan yang Tuhan kasih ke kita, energi yang Tuhan kasih ke kita itu digambarkan seperti itu. Ketika berlari kita tidak menjadi lelah. Ketika berjalan ketika berlari kita tidak menjadi lesu. Ketika berjalan kita tidak menjadi lelah. Berada di ruang tunggunya Tuhan sama dengan recharge. Gak ada seorang pun kita manusia yang sempurna yang bisa terus menerus dikejar dengan hal-hal yang datang ke kita, masalah yang datang ke kita. Gak ada satu orang pun yang bisa bertahan seperti itu tanpa Tuhan nge-recharge kehidupan kita. Amin. Tanpa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jadi nikmati waktu-waktu yang Tuhan kasih untuk kita menunggu. Nikmati sampai energi kita benar-benar keisi. Amin. Yang kedua, kenapa Tuhan membuat kita berada di ruang tunggu? Tuhan mau menyempurnakan karakter kita. Dia mau menyempurnakan karakter kita. Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Kita simak lagi firman Tuhan ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tahukah Anda dengan kamera Polaroid? Tahu ya, kamera yang kalau di snap gitu diambil kemudian langsung keluar hasilnya. Pada saat keluar hasilnya, kertas fotonya itu nggak langsung jadi gambar. Kita harus tunggu gitu ya. Kita harus biarin dia beberapa waktu, beberapa saat sampai gambarnya muncul, warnanya muncul. Itu analoginya seperti itu. Berada di ruang tunggu, seperti kita menunggu kertas foto itu keluar gambarnya sempurna. Which dimana Tuhan yang jadikan kita sempurna.
Tuhan yang menyempurnakan kita. Kita tahu gitu ya bahwa tujuan hidup kita begitu besar Tuhan kasih. Kita sadar bahwa ada hal-hal besar yang Tuhan mau pakai kehidupan kita. Tetapi seperti kertas Polaroid tadi gitu ya, kertas foto tadi. Awalnya sudah ada tujuannya, sudah ada gambarnya seharusnya, tetapi belum clear gitu ya, belum terlihat sempurna. Butuh masa, butuh waktu sampai benar-benar semua gambarnya keluar, semua warnanya keluar. Disitulah momen dimana Tuhan menyempurnakan kehidupan kita. Amin. Di masa menunggu mungkin ada hal-hal yang gak enak. Mungkin ada masa-masa yang gak enak. Mungkin kita melewati musim kehidupan yang gak enak. Tapi percaya bahwa Tuhan menyempurnakan kita melalui hal-hal tersebut. Melalui masalah kita, melalui musim kehidupan. Apapun yang kita alami Tuhan akan menyempurnakan kita. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Di dalam kesulitan kita, Tuhan sedang memperbaiki karakter kita menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji. Pada waktu kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami satu hal yang berat dalam kehidupan kita, mungkin pada waktu itu kita merasa, aduh Tuhan kayaknya nggak ada jalan keluar nih dengan masalah saya. Tetapi Tuhan katakan ketika kita bertekun, tahan uji, sampai timbulnya pengharapan, bayangkan 2-3 tahun yang akan datang. Kita lihat masalah yang kita alami pada waktu itu, kita bisa ketawa sendiri, kok seperti itu aja kamu gak kuat ya? Itu yang saya alami. Pada waktu saya di Korea, itu teman-teman saya yang tahu di sana gitu, bagaimana apa yang saya rasakan pelayanan saya di sana. Saya juga sering berbagi cerita dengan salah satu profesor yang mungkin kita kenal juga, sering datang ke Indonesia, Daniel Kim. Dia adalah mentor saya. Saya sering cerita gimana beratnya pelayanan yang harus saya lakukan di Korea. Saya bisa dibilang saya banyak mengeluh pada waktu itu. Kenapa Tuhan kasih pelayanan seperti ini? Kenapa Tuhan taruh saya seperti ini? Kenapa ada hal-hal berat yang harus saya alami? Waktu itu saya mengeluh. Waktu itu saya merasa berat sekali dengan apa yang saya kerjakan. Hari ini, kalau Bapak Ibu tanya kepada saya gitu, gimana pelayanan pada waktu di Korea, saya bisa ketawa sendiri sebenarnya. Dulu kok begitu aja langsung ciut. Dulu kok cuma dikasih seperti itu aja langsung menyerah. Kenapa? Karena sekarang saya melihat, oh ternyata 2-3 tahun yang lalu Tuhan lagi bentuk kehidupan saya. Mungkin memang gak enak pada waktu itu. Tapi hari ini itu menjadi kekuatan buat saya. Hari ini menjadi sesuatu yang baru buat saya. Masa-masa menunggu seperti itu gitu ya. Percaya bahwa Tuhan akan menyempurnakan kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan mengarahkan fokus kita pada tujuan-tujuan ilahi. Tuhan mengarahkan fokus kita kepada tujuan-tujuan ilahi. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Awalnya Ayub gak mengerti kenapa Tuhan kasih begitu banyak tantangan dalam kehidupannya. Ayub gak pernah paham apa yang dia alami pada waktu itu. Dia bertanya-tanya, kenapa? Kenapa Tuhan kasih begitu banyak pencobaan dalam kehidupannya? Dia nggak paham kenapa bisa keluarganya semua mengalami kesulitan. Finansialnya tidak baik. Bahkan dia harus kena sakit penyakit. Pada waktu itu dia banyak mengeluh juga kepada Tuhan. Dia mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa? Tapi saya mau Anda lihat gitu ya, kita simak baik-baik firman Tuhan ini di Ayub 42 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ini adalah perikop-perikop terakhir ketika Tuhan akhirnya menjawab pertanyaan-pertanyaan Ayub. Dan ini yang Ayub katakan. Kita lihat sama-sama. Maka jawab Ayub kepada Tuhan,
Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak diketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Memang sejak semula Ayub dia sudah kenal dengan Tuhan. Bahkan dikatakan dia berdoa juga kepada Tuhan, dia mendoakan juga anak-anaknya semua kepada Tuhan. Tetapi dia melakukan tersebut karena apa? Di ayat yang ketiga dikatakan tanpa pengertian. Dia cuma tahu dia harus menyembah Tuhan, dia cuma tahu dia harus berdoa kepada Tuhan, tapi dia tidak kenal Tuhan. Dia tidak kenal siapa Tuhannya dengan dekat. Tapi di ayat 5 dia katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang, dia katakan tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Fokus Ayub yang sebelumnya blur tentang Tuhan, akhirnya menjadi clear. Fokus Ayub yang tadinya hanya untuk kepentingan dirinya saja ketika dia berdoa, ketika dia mendoakan anak-anaknya, sekarang dia tahu bahwa hidupnya adalah untuk Tuhan. Pertanyaannya, di mana fokus kita sekarang? Di mana fokus kita sekarang? Saya mau tutup khotbah ini dan juga seri khotbah kita musim kehidupan. Saya mau kita perhatikan baik-baik hal ini. Saya boleh minta tim musik boleh naik ke atas. Kita nggak pernah tahu kapan musim kehidupan itu datang dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu kapan kesulitan datang kehidupan kita. Mungkin bisa besok, mungkin bisa minggu depan, mungkin bisa bulan depan, atau jangan-jangan setelah ini ada musim kehidupan berat yang harus kita alami. Ada hal-hal berat yang harus kita alami. Dan perhatikan semuanya itu, musim kehidupan yang kita alami semuanya itu akan menguras energi kita. Habis-habisan kita akan dikuras. Capek, berkeluh kesah. Kita mulai tanya, kenapa ada masalah, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Pertanyaannya cuma satu sebenarnya. Siapa sumber energi kita? Capeknya kita nggak bisa hindari. Kita nggak bisa kabur dari musim kehidupan. Tetapi kita harus tahu siapa sumber energi kita. Kepada siapa kita harus lari. Ini jadi satu pertanyaan yang sebenarnya simple, tetapi coba saya mau ajak kita buat merenungkan pertanyaan ini. Siapa sih sumber energi kita? Ketika kita lelah, ketika kita capek, ketika kita mengalami musim kehidupan yang gak enak, siapa sih sumber energi kita? Ini jadi satu pertanyaan yang jadinya berat ya. Bukan cuma buat jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan pun sama. Siapa sumber energi kita? Apakah kita berani berkata, Christ is enough for me? Cukupkah Tuhan menjadi sumber energi saya? Kita sering kali ragu gitu dengan hal tersebut. Mungkin dari terucap dalam pujian, dalam mulut kita itu gampang sekali mengatakan Christ is enough for me. Tapi tanyakan lagi dalam hati, benar-benar cukup gak Tuhan? Hanya Tuhan sebagai sumber energi kita. Kadang-kadang banyak hal yang membuat kita bisa beralih dari hal tersebut.
Oh, saya punya power. Saya akan gunakan power saya untuk mengalahkan masalah saya. Oh, saya punya finansial yang baik. Saya akan gunakan uang saya untuk mengalahkan setiap masalah-masalah saya. Akhirnya kita akan berputar terus-menerus dalam musim kehidupan yang gak enak. Ini jadi pertanyaan yang saya renungkan beberapa hari ini. Sebenarnya saya sudah taruh kehidupan saya, sumber energi saya kepada Kristus gak ya? Karena kadang-kadang dunia ini menawarkan banyak hal. Udah pakai ini aja supaya masalah kamu selesai. Udah pakai ini aja supaya persoalan kamu selesai. Kita lupa bahwa sumber energi kita Kristus. Kita lupa menyerahkan kehidupan kita kepada Kristus. Mari kita berdiri sama-sama. Ingat baik-baik, musim kehidupan akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa menghindari musim kehidupan yang nggak enak. Tetapi kita tahu caranya. Bagaimana kita bisa melewati musim kehidupan tersebut. Kita tahu sumber energinya. Kepada siapa kita harus berserah. Kepada siapa harus kita serahkan masalah kita. Kepada siapa kita harus tanya pergumulan kita, mengenai pergumulan kita.